Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang pada saat ini kita semua masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu, ya, taman-taman surga ini. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri saat ini bisa menjadi majelis ilmu yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menumbuhkan kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya, sehingga mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah sehingga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sehat semuanya Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat kita saat ini, luang waktu kita saat ini, dan duduknya manis kita di tempat ini menjadi saksi, ya, dan kebaikan buat kita semua untuk menjadi pijakan kita masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini kita akan membahas terkait jangan lengah ketika futur. Mungkin ibu-ibu ketika mendapat kiriman WA-nya Bu ya, loh apa futur itu ya? Coba ada yang tahu apa itu futur? Iman lemah. Ya, futur itu Bu, kalau kita pahami bahasa sederhana, itu mulai jenuh terhadap satu amalan, sehingga semangat ibadahnya mulai itu turun. Dan iman itu nggak bisa stuck, nggak bisa konsisten, ya. Antara dua kemungkinan, kalau tidak dia bertambah, maka dia akan turun. Jadi ini saya sampaikan hadis dulu Bu ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr, ya. Dari Abdullah bin Amr, ini sahabat Nabi Bu, dia menikahi seorang wanita dari Quraisy. Quraisy ini artinya wanita asli Mekah. Tapi yang menariknya Bu, selama menikah fakana la ya'tiha, dia tak pernah menggauli istrinya. Ini belum nyamar Bu, setelah semenjak menikah dia tidak pernah mendatangi istrinya dengan artian menggaulinya. Karena yashguluhu bisawm wassalah. Kenapa tidak pernah menggauli istrinya Bu? Karena dia disibukkan siang hari dia puasa, malam hari sholat malam. Wah, masya Allah Bu, saking semangatnya ibadahnya luar biasa Bu, ya. Akhirnya fadzakara li Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abdullah bin Amr ini menceritakan Bu, ya, menceritakan keadaan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa pesan Nabi Bu? Akhirnya Nabi berpesan kepada Abdullah bin Amr ini Bu, wahai Abdullah bin Amr, ya, sum fi kulli syahrin salasata ayyam. Hei Abdullah bin Amr, cukup bagi kamu berpuasa itu sebulan 3 kali aja. Ini jangan full Ibu. Ya, berarti ini menggambarkan Bu, percakapan ini terjadi sebelum disyariatkannya puasa Ramadan Bu ya, sehingga sahabat tuh paling senang puasa aja. Ya, belum terlalu ini kali Bu ya, terkait syariat ketika itu. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Nabi berpesan, "Hai Abdullah bin Amr, cukup bagi kamu puasa sebulan 3 kali." Ini yang kita pahami dengan saum apa Bu? Ayyamul bid atau yaumul bid Bu ya. Yang afdolnya dilaksanakan 13, 14, 15 setiap bulan Hijrah. Tapi saya garis bawahi Bu, tidak mutlak, tidak harus di tanggal ini. Jadi bisa kita laksanakan saum ayyamul bid ini di pekan pertama 1 kali, pekan kedua 1 kali, pekan ketiga atau keempat 1 kali. Boleh diacak Bu, boleh tidak harus berurutan. Tapi ingat Bu, saya garis bawahi juga afdolnya. Apa artinya afdolnya? Afdol, lebih utama, lebih baik di 13, 14, 15 sih. Kenapa? Karena para wanita, para perempuan bukan ada datang tamu Bu, datang bulan. Jadi ketika ada bertepatan di pertengahan bulan Hijriah, maka ibu masih bisa melaksanakan saum 3 bulan ini, 3 kali sebulan ini, di luar 13, 14, 15
Gitu, ya. Tapi afdolnya, lebih utamanya baru 13, 14, 15 bulan Hijriah. Baik ibu-ibu rahmati Allah, setelah mendengar ucapan Nabi ini, qala Abdullah bin Amr kembali berkata akhirnya, inni atiku aksar min zalik ya Rasulullah, aku masih mampu lebih daripada itu. Semangat ibadahnya luar biasa sahabat Nabi ini, Bu. Akhirnya ketika beliau ngomong seperti itu, Bu, akhirnya terus ngomong seperti itu sampai Nabi mungkin ngomong menambahkan, ya udah deh kalau gitu saumlah seminggu, tambah seminggu 2 kali, akhirnya sebulan 8 kali yang kita kenal dengan saum Senin Kamis, tambahan itu silakan jadi 11 tuh, total 1 bulan. Dan lagi-lagi ternyata mendengar ucapan Nabi ini, Bu, Abdullah bin Amr kembali berkata, inni atiku aktsar min zalik ya Rasulullah, aku masih mampu lebih daripada itu. Ya Bu ya, saking semangat. Akhirnya Bu, Nabi berpesan, ya udah, sum yauman wa aftir yauman. Ya udah deh kalau gitu, cukup bagimu puasa 1 hari, buka 1 hari. Puasa 1 hari, yang kita kenal dengan saum Daud. Tapi ingat Bu, ketika kita niat saum Daud, maka tidak akan bisa kita kerjakan saum Senin Kamis. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak boleh puasa. Ya, dan saum Daud tidak ada batasannya. Ya Bu ya, kapanpun. Jadi nggak ada. Dulu pernah saya pelajari Bu, saum Daud itu 40 hari katanya. Padahal bisa lebih daripada itu. Ya, ini banyak Bu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita Bu, saudara kita dalam penjara. Ya, kemarin saya masuk penjara Ibu. Oh, isi kajian Bu ya, maksudnya dalam Bancai. Masya Allah sahabat dari kita Bu ngomong, Ustaz, alhamdulillah saya saat ini mulai membiasakan saum Daud Ustaz. Puasa enggak, puasa enggak. Bisa tegaskan, alhamdulillah Kang, pertahankan tapi jangan tinggalkan saum. Nah, etar ada hestina Ustaz. Nanti kita bahas masalah sholat Bu ya, masalah putur Bu ya, karena baik Ibu, kemudian Nabi kembali mengatakan kepada Abdullah bin Amr ini, Iqra'il Qur'ana ya fi kulli syahrin ya. Hai Abdullah bin Amr, khotamkan Quran itu cukup 1 bulan 1 kali, pesan Nabi. Apa kata Abdullah bin Amr? Qala inni atiku aktsaru min zalik ya Rasulullah, aku masih mampu lebih daripada itu. Wah ini Bu, Masya Allah Bu ya, kita mah atau punya yes, berarti kita loba baterai punya. Tapi sahabat responnya tebaliknya Bu. Kita ketika senang dibatasi, tapi sahabat tadi kekeh, dia mengatakan ya Rasulullah, aku masih mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengatakan, iqra'hu fi kulli khamsata asyar, fi kulli khamsa asyar. Kalau begitu, khotamkan Quran setiap 15 hari 1 kali. Ya udah, tadi kan Bu dikasih tahu sebulan 1, karena kukuh saking semangatnya ibadah, dia mengatakan ya Rasulullah, aku masih mampu lebih daripada itu. Ya udah kata Nabi, kalau begitu khotamkan setiap 15 hari sekali. Berarti sebulan bisa 2 kali khotam. Aduh, orang mau Bu? Dadah. Tapi lihat Ibu, respon Abdullah bin Amr tadi, ketika Nabi mengatakan 1 bulan 1 kali dia masih lebih mampu, masih lebih daripada itu, ya udah Nabi kasih semangat lagi, udah deh tambah sebulan bisa 2 kali dengan 15 hari sekali khotam. Ibu, subhanallah, lihat Bu, jawaban Abdullah bin Amr ketika Nabi mengatakan ya udah kalau gitu khotamkan setiap 15 hari sekali atau sebulan 2 kali. Apa kata beliau? Inni atiku aktsaru min zalik. Lagi-lagi Bu, dia mengatakan ya Rasulullah, aku masih mampu lebih daripada itu. Ini Bu, semangat ibadah sahabat luar biasa Bu ya. Akhirnya Nabi mengatakan, qala iqra'hu fi kulli sab'in. Ya udah deh Abdullah bin Amr, kalau gitu cukup bagi kamu khotamkan Quran setiap 7 hari 1 kali. Wah, seminggu 1 kali khotam Ibu. Kita gimana Bu kalau tuntutan Bu, khotamkan Quran seminggu sekali khotam. Ustaz aya waktu. Iki iraha masakna iraha ieuna. Ya kadang mohon maaf ya, kita gabung program Odoj aja Bu ya. Ada kan Bu? Di antara kita mungkin gabung Bu, ada grup. Yuk Bu, kita bikin grup WA grup khusus khotam Quran yuk. 30 orang nih 1 hari 1 juz. Semangat. Kita rada Bu. Ini sahabat Bu, sekali 1 kali sebulan pengen lebih, 15 hari sekali masih pengen lebih. Ya udah kata Nabi kalau gitu khotamkan setiap 7 hari sekali, atau kita pahami seminggu sekali. Ibu, apa kata Abdullah bin Amr? Lagi-lagi dia mengatakan
Inni atiku aksar min dzalik ya Rasulullah. Aku masih mampu lebih daripada itu. Allahu Akbar. Ini Bu, bayang Bu. Apa yang terjadi Bu? Nabi berpesan terakhir, kata Nabi Bu terkait Quran, iqra'hu fi kulli salasati. Ya udah deh kalau gitu, khotamkan Quran setiap 3 hari 1 kali. Belum? Emang bener nih Bu? Berarti 1 hari bisa 10 juz. Berarti setiap 3 hari khotam sebulan bisa 10 juz. Ibu ya? 10 kali, sebulan bisa 10 kali khotam. Kita setahun lagi lamun diajakan. Oh, subhanallah. Nah, baik Bu, poin pentingnya bukan di sini Bu. Setelah Nabi mengatakan kalau begitu khotamkan Quran 3 hari 1 kali, kemudian Nabi menjelaskan terkait futur nih Bu. Apa kata Nabi? Inna likulli amalin syiratan. Hai Abdullah bin Amr, ketahui ya, sesungguhnya setiap amalan itu ada waktu masa di mana kita akan semangatnya ibadah. Ya. Tapi hati-hati. Walikulli syiratin fatrotan. Tapi ketahuilah, di setiap lagi semangatnya ibadah akan ada masa futur, jenuh, malas ibadah. Kenapa? Karena iman lagi turun. Pernah merasakan Bu? Pernah atau sering? Sering atau selalu? Dan ini sering terjadi Bu, khususnya di bulan suci Ramadan. Lihat ibu-ibu, 10 hari Ramadan masjid penuh, mall sepi. Di penghujung Ramadan penuh, masjid sepi, mall penuh. Ya, kadang ibu masya Allah, Ustaz pun kaget, ya Allah, apakah ini doa dariku ya Allah? Kenapa? Aku berdoa di awal Ramadan. Ketua DKM nih Bu, saking senangnya melihat masjid penuh, ya Allah, lapangkan masjidku, lapangkan. Maksudnya mungkin pengen bisa ada diperluas lagi, nggak taunya bener di lapangan sama Allah. Jamaahnya mulai. Nah Ibu, pertanyaan dari saya, kira-kira futur ini atau jenuh dalam ibadah atau mulai turun semangat ibadah, ini hal yang wajar enggak Bu? Wajar. Nabi yang mengatakan tadi, innamal likulli amalan syiratan wa likulli syiratin fatratan, kata Nabi. Sesungguhnya setiap amal itu ada lagi semangatnya ibadah, tapi hati-hati, ketika lagi semangat ibadah ada masa di mana kan turun semangat ibadah. Ada Bu, jadi wajar. Tapi yang patut kita waspadai perkara selanjutnya Bu, Nabi mengatakan faman kanat syiratuhu ila sunnati, kata Nabi, siapa yang ketika dia semangat ibadah di atas sunnahku, benar semangatnya gitu Bu ya, ibadahnya benar, faqad aflaha, sungguh dia telah beruntung. Ini poin pentingnya Bu, jangan sampai semangat ibadah tapi maaf, kebablasan. Ibu, saya lagi semangat ibadah. Kenapa? Iya, sukses usaha saya lancar, anak saya dapat beasiswa, engke zuhur 5 rakaat. Jangan, enggak di atas sunnah ini Bu. Harus di atas sunnah Nabi. Ini hati-hati Bu, 32 hari lagi kita Ramadan Bu ya. Ibu, 32 Bu ya. Ibu, ingat di bulan Syaban nanti, punten bisa kalian lakukan, biasanya menyarankan mending tinggalkan kebiasaan ini Bu. Di nisfu Syaban. Ya, nisfu Syaban itu ada keutamaan spesial pada waktu tersebut, kata Nabi, itulah diangkatnya amalan, catatan amalan setahun kita Bu. Dilaporkan kepada Allah. Tapi poin pentingnya Bu punten, saya pernah mendapatkan satu majlis, satu masjid, dia melaksanakan ibadah yang tak pernah Nabi contohkan. Apa itu? Dia sholat 100 rakaat. Saya nggak tahu jadi di orang tidak ada, tapi di Bandung ada Bu. Saya diskusi ngobrol sama Ustadz bersangkutan, apa kata beliau? Beliau menegaskan betul, Nabi tidak melakukan, tapi kita berharap ketika malaikat melaporkan catatan amalan kita berharap itu sedang ditulis sedang melaksanakan sholat 100 rakaat. Ibu, bukan gitu masalahnya Ibu. Nabi mencontohkan atau tidak? Ini dia terpenting. Kenapa Bu? Kalau kita bersemangat ibadah di luar sunnah, Nabi menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, beribadah, semangatnya luar biasa, tapi semangat ibadah ini tidak dariku, tidak ada sumbernya dari Nabi, tak pernah Nabi lakukan, tak pernah Nabi contohkan, tak pernah Nabi perintahkan, kata Nabi Bu,
fahuwa raddun. Ibadah tersebut tertolak. Ibu, Ustadz, tapi kata Ustadz ini tenan naon, kata Kiai ini tenan naon. Ibu pengen dengar kata Ustadz, ulama, Kiai atau Nabi? Itu poin pentingnya, Ibu. Karena kita merasa Ustadz ini sudah mayoritas, udah jadi budaya. Maaf Ibu, Nabi yang wanti-wanti kita. Siapa yang beramal di luar tuntunan dariku tertolak. Berarti tidak ternilai ibadah. Ya. Tapi kalau kita beribadah di atas sunnah, maka Bu, Nabi katakan faqad aflah. Maka sungguh kita termasuk orang yang beruntung. Keberuntungan apa Bu? Nabi pernah bersabda, man ahya sunnati laqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku dalam kehidupan mereka, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi Bu, ngikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi karena Allah, maka kata Nabi, sungguh dia telah cinta kepadaku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku, kata Nabi Bu, akan masuk surga bersamaku. Masya Allah. Ini dia Bu. Kalau benar amal ibadah kita ilmu sesuai tuntunan Nabi, amalkan, maka kita termasuk kata Nabi yang mencintai Nabi. Dan orang yang mencintai Nabi, kata Nabi, akan masuk surga bersamaku. Allahu Akbar. Ya Bu ya. Tapi poin penting terkait futur, apa kata Nabi selanjutnya? Wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad halaka. Tapi siapa yang ketika dia futur, ketika mulai turun semangat ibadahnya, ketika dia mulai jenuh beribadah, turun imannya, ternyata dia meninggalkan sunnah. Ditinggalkan total Bu ibadah tersebut. Nabi wanti-wanti faqad halaka, maka sungguh dia akan celaka. Ibu, kenapa celaka? Ini kita bahas di bukan Rabu kemarin ya. Kita jumpa di 3 minggu yang lalu ya, tipu daya setan Bu ya, kalau Ibu masih ingat Bu yang hadir. Itu kan pertama luar biasa Bu ya. Akhirnya ketika kita tadi kita bahas tentang kafir dulu, tidak berhasil dia akan kepada kesyirikan, tidak berhasil kepada perkara bid'ah, tidak berhasil kepada hal yang mubah. Akhirnya Bu, sunnah akan ditinggalkan, tapi mubah, Ustadz kan mubah mah tenan naon. Betul mubah nggak apa-apa Bu. Tapi di antara tanda baiknya Islam seorang hamba, kata Nabi, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita ingin melihat Bu, ya Allah, seberapa baikkah Islamku di hadapanmu, kata Nabi itu Bu, lihat Bu, pagi, siang, sore, malam, waktu yang kita lalui lebih sering diisi dengan yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Halo. Coba Bu, baca Quran manfaat? Manfaat. Sosmed manfaat? Ada manfaat. Ustaz, betul tidak bermanfaat tapi tidak berdosa. Oke, kita bandingkan dari ucapan Nabi Bu. Di antara tanda baiknya Islam seorang hamba meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ustaz, silaturahmi, oke bagus. Tapi dalam silaturahmi ada gibah. Ustaz, kita kan silaturahmi kumpul Ustaz. Ya kalau kumpulnya manfaat, alhamdulillah. Tapi seringkali condongnya kepada gosip atau gibah. Bahkan cenderungnya Bu ya, maaf, ada orang di luar sana Bu yang nggak di sini. Dia berzikir sambil maksiat. Bu, subhanallah Bu, si ibu eta mah kiki. Diawali subhanallah, tapi ngomongin batur. Nggak selaras. Nah ini Bu ya. Baik Bu, hati-hati Bu. Nabi wanti-wanti, kenapa? Kalau kita mulai meninggalkan sunnah secara menyeluruh Bu, itu peluang setan besar Ibu. Besarnya luar biasa. Ya, makanya di antara ciri ahli Firdaus, Ibu bisa lihat, bukan Bu, Quran surat 23. Ahli Firdaus surat 23 ayat ketiga. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 3. Surat 23 ayat 3. Surat 23 Al-Mu'minun halaman 342. Oke, yang Qurannya sama Ibu depan saya ini halaman 342 ayat 3 Bu. Surat 23 ayat 3. Tapi kalau yang pakai di handphonenya ada aplikasi Quran, silakan Bu ya, itu nggak sama halamannya ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Silakan, ada yang mau cari artinya, Bu? Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, ini Bu. Ya, siapa yang Allah maksudkan di sini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan, aktivitas, ya, perbuatan atau amalan dan juga perkataan yang tidak berguna. Ini Allah katakan, Bu, ciri orang beriman yang beruntung. Lihat Bu ayat pertama yang Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Ya, apa cirinya? Ada 7 Bu ya, ayat 2 sampai 9. Tapi kita nggak bahas semuanya. Keberuntungan mereka, kata Allah ayat 10-nya, ulaika humul warisun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Warisan apa yang mereka dapatkan? Ayat 11. Alladzina yarisunal firdaus. Nah, ini Bu, mereka di akhirat nanti akan mewarisi surga firdaus. Cirinya apa Bu? Dalam keseharian, perbuatan, perkataan yang tidak berguna aja ditinggalkan, dijauhi, apalagi yang berdampak dengan maksiat atau dosa. Ya Bu ya, makanya hati-hati Bu ketika futur. Makanya tadi Nabi wanti-wanti, siapa yang ketika futur mulai turun ibadahnya, mulai jenuh terhadap ibadah, ketika jenuh ternyata dia meninggalkan secara menyeluruh Bu sunnah tersebut, maka dia akan celaka. Kenapa celaka? Karena itu pun peluang besar setan masuk. Ustadz Kang, terus gimana solusinya ketika mulai jenuh? Jenuh satu yang normal, satu yang wajar. Nah, solusinya Bu, yaitu ketika mulai jenuh satu amalan, maka beralihlah kepada amalan sunnah yang lainnya. Ini dia Bu. Contoh, biasanya pagi-pagi kita tilawah baca Quran 1 juz ya, misalnya pada duha, pas ngaji-ngaji, ada waktu yang kita rasakan ketika itu di titik jenuh, mulai bosan. Maka alihkan, mungkin datang ke kajian, aduh jenuh oke, jauh teuing misalnya Bu ya, buka handphone, buka YouTube, buka kajian-kajian Ibu. Ambil yang bermanfaat. Kalau tidak ya, kalau tidak ngaji ya murojaah berarti. Beberes rumah aja deh, setel murotal. Target nih lagi murojaah surat apa ya? Oh, Al-Qiyamah misalnya Bu ya, 175. Buka, setel YouTube, suruh bersih-bersih, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu. Sampai ngikutin Bu. Intinya jangan tinggalkan secara menyeluruh, secara kafah, bahaya Ibu. Karena itu peluang setan akan masuk mendorong kita. Ya Bu ya. Baik Bu, sekarang kita bahas lebih dalam lagi Bu. Ustaz, terus apa dong kiat-kiat biar ketika jenuh kita tidak salah langkah? Biar ketika kita jenuh Allah masih menuntun kita, masih membimbing kita, masih merahmati kita. Yang pertama Bu, ya, perbanyaklah zikrullah. Apa artinya zikrullah Bu? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Ibu, amalan apa sih yang paling mudah Bu? Harus bayar enggak? Harus tarik napas? Tanpa bernapas juga subhanallah, 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 subhanallah. Ini tak bernapas ya? Bisa Ibu. Sambil beraktivitas harus bayar enggak Bu? Ya, enggak perlu bayar Ibu. Tapi ini amalan spesial yang luar biasa Bu. Lihat janji Allah Bu, tatkala kita menghiasi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan berzikir kepada Allah. Surat 2 ayat 152. 2 Surat 2 Al-Baqarah ayat 152. Halaman 23. Silakan Bu. Halaman 23. Surat kedua Al-Baqarah ayat 152. Halaman 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum
azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Silakan, ada yang mau cari artinya, Bu? Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Ingat. Awalnya disuruh ingat, di akhirnya disuruh jangan ingat. Oke, ingkar Bu ya. Baik Ibu, lihat di sini Bu. Allah berfirman, "Fazkuruni," maka ingatlah kalian kepadaku. Perbanyaklah zikir mengingatku dalam hidup kalian. Allah berjanji, "Azkurukum." Niscaya aku ingat kepadamu. Bu. Bayangkan Bu, kalau kita sudah diingat sama Allah, maka sudah barang tentu Bu, Allah akan menjaga kita. Ibu, kalau ibu cinta sama anak, selalu ingat anak. Ketika anak salah melangkah, diingetin nggak Bu? Ketika tiba-tiba anak lalai, diingetin nggak Bu? Diingetin. Apalagi Allah Bu. Ya. Makanya ketika lisan sering berzikir, ini pertanda ada cinta kita kepada Allah. Ya, ketika kita meyakini ayat ini Bu, ya Allah menggambarkan aku membutuhkanmu ya Allah. Ya, tapi sebaliknya Bu ya, kadang kita butuh ingat Allah kalau lagi butuh. Benar atau betul? Kadang kajian pangharepna moga masalah. Masalah pangharepna lagi moga utang. Kadang gitu Bu ya, subhanallah ya Bu. Dan ini mohon maaf Ibu, hati-hati Bu. Jangan ingat Allah ketika ada maunya aja. Ketika beres masalah kita tinggalin Allah, jangan. Kenapa Ibu? Karena kalau seperti ini keadaan kita akan termasuk sebagai pengkhianat kata Allah. Pengkhianat Ibu. Ibu punya perusahaan, ya, datang teman Ibu ngomong, Bu, tolong bantu saya dong Bu. Saya butuh pekerjaan Bu, istri anak saya butuh ini. Oke, kamu bisa apa? Oh bisa ini Bu. Oke deh, silakan kerja di perusahaan saya. Ternyata diam-diam Ibu, teman yang kita bantu ini kita kasih dia gaji, fasilitas, wah hidupnya mulai baik. Diam-diam ternyata dia membantu perusahaan saingan kita. Bagaimana perasaan kita Bu? Sebel, kesel atau marah? Tiga-tiganya. Saya nggak kasih pilihan bahagia Bu, saya manusia biasa, nggak mungkin bahagia Bu. Apa yang kita labeli kepadanya Bu? Dia pengkhianat. Kita sudah selamatin dia ninggalin kita, malah berpaling kepada orang lain. Karena ayat ini Bu tergambarkan Bu dalam Quran surat 31. 31 ini surat Luqman ayat ke-32. Ya. 31 ayat 32 Bu. Hati-hati zikir jangan pas ada maunya aja Bu ya. 31 ayat 32. Halaman 414. Surat 31 ayat 32. Surat 31 ayat 32, Quran surat halaman 414. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ghasyiyahum mawjun kazzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Wa idza ghasyiyahum mawjun kazzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.
Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Nah, Ibu. Baik Bu, di akhir Bu, pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Siapa mereka? Kata Allah, wa iza ghasyiyahum maujun kazulal. Ini gambaran Bu, ketika kita berada di atas kapal, ya kapal laut Bu. Ya. Kita kapal laut tiba-tiba datang ombak sebesar gunung, kata Allah. Bu, kalau kita di atas kapal ada ombak sebesar itu Bu, apa reaksi kita? Subhanallah, Allahu Akbar. Benar Bu? Ya, yang tidak pernah doa pun berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Benar tak betul? Ya, saya pernah Bu, ketika terjadi gempa dulu yang di Tasik Ibu, pas Ramadan itu 2010 atau 2011 ya. Yang pas Ramadan Ibu di siang hari itu gempa luar biasa. Pangandaran. Apalagi penting itu pernah di Ramadan Ibu, saya masih ingat. Ketika itu saya masih ngajar Bu, belum dakwah siar seperti ini. Saya ngajar di salah satu pesantren di Bandung, 4 tahun di sana. Ketika itu, Ibu bayangkan Ibu, cerita dari warga Ustadz Tata apa preman, ada preman Bu yang sering nangkring di pangkalan ojek. Ketika terjadi itu Bu, padahal Bu sambil mabok Bu, Subhanallah, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Ini beneran lah Bu. Dan sering kita mendapatkan orang yang tidak pernah ingat Allah, dia ingat Allah. Bahkan Bu, saya sama ibu saya Bu pernah naik mobil di tol Bu, ada tabrakan beruntun. Naik elep ketika itu naik Baraya. Nah, saya sebut ini nanti bisa sensor ya. Kalau nggak nanti kita royalti itu. Baraya saya sebut. Baraya Bu, tabrak dari belakang, pecah depan. Maaf Bu, samping kita non muslim. Allahu Akbar. Teriak Bu dia Allahu Akbar spontan ya Bu. Dan mohon maaf udah aneh Bu ya, banyak orang kafir kalau jumpa assalamualaikum. Ya udah ini kan Bu. Ditanya kan, kok Ci gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Itu udah jadi ini mereka. Nah baik Bu, nah kan Allah gambarkan ketika gambaran ombak tadi gambaran masalah kehidupan. Banyak di antara manusia ketika mereka ditempa ombak yang besar, masalah kehidupan dari pasangannya, anaknya, keluarganya, langsung dia pada Allah, langsung berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, penuh keikhlasan dengan ketaatan, sholat di awal waktu, ngaji di awal, wah perbanyak zikir, betul nggak Bu? Terlalu masalah seperti itu, benar Bu? Benar atau betul? Ya. Tapi lihat Bu, kata Allah, falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Maka kalau Allah sampaikan dia ke lautan, ke daratan, maksudnya Bu, dari terpangan ombak tadi, tiba-tiba alhamdulillah nih, selamat sampai tujuan. Di antara mereka, nggak semuanya Bu ya, ada yang tetap istiqomah dalam ketaatan, zikirnya masih kenceng, ibadah masih kenceng. Tapi wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Adapun orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, setelah Allah selamatkan dari masalah-masalah kehidupan mereka, sholatnya mulai ngaret, ninggalkan sholat, zikir enggak. Allah katakan Bu, dialah pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Jadi zikir penting Bu, dawamkan zikir. Mulai jenuh, biasanya kia mulai biasa 11 rakaat, ya udah enggak apa-apa Bu, turunkan jadi 6, enggak masalah. Awal 8 jadi 6, jadi 4, kalau jadi 2 minimal 2 aja Bu, enggak apa-apa. Yang penting kita selalu ingat kepada Allah. Ketika jenuh secara total, maka zikir. Ini Bu, dawamkan zikir. Ya, minimal ketika kita mulai jenuh, setan tidak bisa menggoda kita. Minimal Allah jaga karena Allah ingat kita. Kita aja lagi jalan sama anak kita ada bahaya di depannya Bu, kita kan gendong dia, selamatkan. Kita ingat anak kita. Begitu dalam kehidupan ini Bu. Ketika kita mulai jenuh dalam ini, minimal Allah akan peluk kita, selamatkan kita untuk beralih kepada amalan yang lain. Ya Bu ya, karena hati-hati Bu, sampai-sampai Allah wanti-wanti ya, jangan kalian dalam hidup ini melupakan Allah, atau jangan sampai duniamu, istrimu, anakmu, keluargamu, pekerjaanmu, rumahmu, bisnismu, duniamu itu membuat kalian lalai berzikir. Ada ayatnya Bu, masih ingat? Sering kita bahas ya, Quran surat lupa ayat surat 63 Al-Munafikun ayat 9. Ini terkait zikir Bu ya. Surat 63 ayat 9. Halaman 555. Halaman 555.
ayat 9 Ibu, surat 63 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melainkan kamu dari dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang Nah ini Bu ya, ketika tadi Nabi mengatakan celaka ya, dan kerugian kecelakaan Ibu ketika futur jauh dari sunnah, dia lalai Bu akhirnya ya, dia rugi akhirnya Bu. Karena Allah wanti-wanti ya, wahai orang yang beriman, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu membuat kamu lalai, lupa, berpaling dari mengingat Allah. Allah tegaskan bahwa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang dirinya berbuat demikian, terlalaikan dari berzikir kepada Allah gara-gara dunianya, Allah tegaskan dia termasuk orang yang merugi. Ibu, kerugian apa yang didapatkan Bu? Allah mengancam mereka dalam Quran surat 59 ayat 19. 59 ayat 19. 548. Oke, yang Qurannya sama. 548 surat 59 ayat 19. Ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Silakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah ini Bu, Allah tegaskan, wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian seperti itu, mereka orang-orang yang lupa kepada Allah, nggak mau ingat Allah, nggak mau berzikir kepada Allah. Allah ancam Bu, fa'angsahum anfusahum, maka Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Apa maksudnya Bu? Bukan berarti Allah bikin dia lupa ingatan, siapa saya enggak, tapi Allah akan buat dia lupa untuk memikirkan kehidupan setelah kematian. Allah bikin dia lupa untuk tujuan hidupnya apa sebenarnya, untuk ibadah. Akhirnya Bu, orang seperti ini Allah sibukkan dengan dunia dan dunia. Makanya Bu, yang pertama Bu, biar kita tak salah langkah ketika kita futur, perbanyakkanlah Bu zikrullah. Ya, sederhana kan zikir Bu, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil,
La ilaha illallah. Takbir. Allahu akbar. Doakan bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Terus bu, diulang-ulang aja. Kalau tidak yang lainnya, ya kata Nabi bu, kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, habibatani ila rahman. Tapi bu, efeknya, dampaknya sangat dicintai oleh Allah. Wasakilatani fil mizan, dan dahsyatnya di akhirat nanti kalimat dua ini bu, yang ringan ini akan memberatkan timbangan pahala di akhirat kelak. Apa itu? Alhamdulillah, pada hafal ya. Subhanallahi bihamdihi subhanallahil sering dibaca? Insya Allah. Ini sudah berlalu kan bu, waktunya masih insya Allah ya. Karena kita bu ada yang bacaan hafal tapi ya tahu pas ketika ditanya, tetapi tidak mengamalkan. Ini kan bu, dua kalimat ringan di lisan, dicintai oleh Allah dan berdampak berat pada timbangan akhirat kelak. Subhanallah ya bihamdi subhanallahil azim. Bayangkan bu, dari depan komplek aja bu sampai rumah Bu Santi ini berapa kali pengulangan tuh bu? Allahu akbar. Kadang enggak bu ya, karena kita salah kebiasaan. Akhirnya sering kali kan bu, satu tempat ke tempat yang lain kita isi dengan ya iya deh kan, isi dengan zikir bu ya, isi dengan zikir dari rumah ya, mau ke masjid, mau kemana, zikir. Apa tujuannya bu? Silakan perbanyak ini bu. Ketika banyak ini tadi Allah berjanji, azkurkum, Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah sudah ingat kita bu, insya Allah Allah akan menjaga kita. Futur sesuatu yang pasti, jenuh sesuatu yang pasti kata Nabi, mulai turun ibadah sesuatu yang pasti. Tapi bagaimana ketika kita mulai futur, Allah tidak palingkan kita dari sunnah secara menyeluruh. Minimal Allah jaga kita, Allah ingatkan kita untuk beralih kepada ibadah yang ini yang selamat. Ya bu, ini yang pertama, zikir. Yang kedua, apa bu? Agar futur kita, ketika futur kita tidak salah langkah, yaitu doa. Nah ini bu, ada beberapa doa yang Nabi ajarkan ataupun dalam Al-Quran tercantum bu, terkait doa minta agar istiqomah. Ya, saya yakin pasti hafal ayat ini, tapi nggak tahu sering dibaca atau tidak nih. Ya bu ya, apa diantaranya bu? Istri Nabi Ummu Salamah pernah ditanya apa sih doa yang sering Nabi baca. Beliau menjawab, ya muqallibal qulub. Tuh harapannya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku ya Allah untuk senantiasa berada di atas agamamu. Ini bu, ternyata bu, Masya Allah bu, bayangkan bu, Nabi sering baca doa ini, padahal beliau dijamin surga, terbebas dari neraka. Semangat ibadah jangan ditanya, karena Allah jaga. Benar atau betul? Selafal Nabi aja ngedoanya ini rutin bu, sering yang paling sering dibaca itu ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Kita surga belum dijamin, neraka berpeluang. Ya, setiap amalan belum tentu bernilai pahala. Benar bu? Ya kan kita bahas bu ya, syarat diterima amalanmu ada dua. Pertama harus ikhlas. Kedua sesuai tuntunan Rasulullah ya. Ibu beramal tapi tidak ikhlas ya percuma, tertolak ibu. Tapi ibu ikhlas tidak sesuai tuntunan Nabi, tertolak juga. Kata Nabi kan, Ustaz saya yang zuhur 5 rakaat temenang ibu, tapi mah ikhlas angger. Ibu hayang ikhlas tidak ikhlas 5 rakaat temu tidak dibenarkan bu, karena Nabi mencontohkan zuhur cuma paham bu. Ini poin penting, ikhlas dan bayangkan bu, setiap kebaikan kita belum tentu diterima. Bahkan maaf, dosa kita banyak dosa. Pertanyaannya bu, kita yang keadaan seperti ini sudah berapa sering berdoa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Izin saya pengen nanya, hari ini Bu mungkin jam 11 nih kurang 5. Ibu dari pagi sampai hari ini siapa yang pernah baca doa ini? Boleh angkat tangan. Oh biar, ya tuh jangan satuin sama yang tadi bu. Maksudnya di luar barusan kita bareng-bareng. Ada? Cuman sedikit orang. Tambah ibu. Setiap tahiyatul akhir, alhamdulillah bagus bu ya. Jadi bu baca doa-doa ini bu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Dan yang senang sekali rutinkan ibu.
Kita minta diteguhkan hati kita untuk senantiasa berada di atas agama, beramal soleh, maksudnya seperti itu, Bu. Kemudian doa yang lain, Bu. Muaz pernah berkata Nabi pernah berkata kepada Muaz, wahai Muaz, sungguh aku benar-benar cinta kepadamu. Maka tolong bacalah doa ini setiap di akhir sholatmu. Apa doanya itu? Balik ke saya, Bu. Allahumma a'inni ala zikrika. Disuruh ngikutin malah ngikutin. Itu gitu, Bu ya. Allahumma nama masih nekan-nekan namanya ketika ini, Bu, kita pun hafal doa ini, benar atau betul? Ya. Izin yang hari ini baca doa ini boleh angkat tangan. Lain ubianya punten, bukan yang barusan. Siapa yang hari ini baca doa ini? Baca, Ibu. Ya. Ustaz, di akhir sholat ini apa maksudnya setelah innaka hamidum majid? Kan ada beberapa doa yang Nabi ajarkan, Bu, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tambahkan, Bu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena ini waktu mustajab. Dalam suatu ketika sujud dan juga sebelum salam itu mustajab. Tapi punten, mohon maaf, jumhur ulama sepakat tidak boleh berdoa pakai bahasa Indonesia, Komo Sunda. Harus sesuai tercantum dalam Al-Quran. Sebagai ulama, Bu, sebesar ulama marah seperti itu. Makanya, Ibu, ketika itu baca doa, ya Allahumma ya Allah a'inni, tolong aku ya Allah, bimbing aku ya Allah, tuntun aku ya Allah untuk apa? Ala zikrika, untuk senantiasa berzikir, ingat kepadamu. Bayangkan, Bu, Nabi ngajarin doa ini, Bu, untuk menjadi hamba yang ahli zikir aja kita butuh benar atau betul? Ibu, siapa sih yang meringankan lisan kita untuk berzikir, Bu? Allah. Sampai-sampai Nabi ngajarin doa ini, Bu. Muaz, aku benar cinta sama kamu. Tolong setiap di akhir sholatmu, ya, sebelum di akhir sholatmu baca doa Allahumma a'inni ala zikrika. Minta sama Allah pertolongan kepada Allah untuk senantiasa menjadi hamba yang ahli zikir. Yang kedua, wa syukrika, minta kepada Allah pertolongan untuk senantiasa menjadi hamba yang ahli syukur. Wa husni ibadatika, dan minta kepada Allah agar Allah tolong kita untuk menjadi hamba yang ahli ibadah yang terbaik dalam ketika ibadah. Nah ini dia, Bu. Ya, atau doa-doa yang lain, Bu, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Alhamdulillah, doanya pada banyak ini, ya. Tapi siapa yang hari ini membacanya, Bu? Angkat tangan, Bu. Tadi, Bu. Ya, Bu, intinya, Bu, doa ini tunjukkan, Bu. Kenapa, Ibu? Karena kita sedang menunjukkan kalau kita butuh Allah, Ibu. Perbanyak doa, ya. Jangan dunia wae yang kita minta. Cenderungnya dunia. Ya Allah, suamiku, ya Allah, anakku, ya Allah, bisnisku. Nggak salah, Ibu, boleh. Tapi jangan lupa kita mendoakan diri kita sendiri. Untuk apa? Diteguhkan di atas agama. Karena futur itu, Bu, jenuh itu, mulai malas ibadah, sesuatu yang pasti terjadi. Tapi jangan sampai ketika kita futur, ketika jenuh dalam ibadah, kita jauh dari Allah. Ya, Bu, ya. Baik, Bu, kita bahas sedikit tentang keutamaan doa, Bu, dan ancaman bagi orang kita mau berdoa. Quran surat 40, Ghafir ayat 60. Surat 40 ayat 60. Izin saya garisin, Bu, ya, pertandaan tentang doa. Ini zikir, ini doa. Quran surat 40 ayat 60. Ghafir. Surat Ghafir Ayat 60. 474. 40 ayat 60. Ayat 60. 474. Halaman 474. 4. Wah, dari tadi nomor cantik semua, Bu, ya. 555 414. Ya, 40 ayat 60 halaman 474. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Nah, lihat Ibu. Di sini Allah seru kita semua, wa qala rabbukum, dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan perkenankan, kabulkan doa-doamu. Ingat Bu, tidak ada yang maha mengabulkan kecuali Allah. Tapi ingat, konsep doa Ibu pernah kita bahas. Ada doa itu yang langsung Allah ijabah, ada yang Allah tunda, ada yang tidak Allah berikan. Bukan berarti Allah gak mampu Bu, bukan. Karena kita beriman kepada Allah, Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Contoh yang langsung Allah ijabah, mungkin Bu anak ibu nelpon, mama, hari ini aku ada interview nih pekerjaan, doakannya mudah-mudahan lulus, diterima. Oh amin nak. Beres nelpon, kita sholat berdoa, ya Allah mudahkan ya Allah, interview anakku terima ya Allah. Tiba-tiba siang nelpon, alhamdulillah diterima. Nah ini Bu langsung. Ada yang Allah tunda, ya. Maaf Bu, contoh tukang becak atau tukang cuangki. Ada cuangki lovers di sini Bu? Ada pecinta cuangki? Ibu tukang cuangki tinggal di gang sempit Ibu, 1 meter misalnya. Dia berdoa, ya Allah, hoyong Pajero, ya Allah Pajero. Boleh nggak Bu? Nggak boleh larang Bu ya, Allah maha segalanya Bu. Ya jangan tukang cuangki, hai Pajero, lawaka. Enggak Bu, tapi boleh nggak? Boleh. Tapi lihat Bu, Allah maha adil dan Allah maha tahu. Kenapa tidak langsung Allah ijabah? Kela-kela, maaf hambaku tukang cuangki. Kalau kau punya mobil Pajero sekarang, naik parkir di mana? Mau apa dikasih? Belum bisa bawa mobil. Tapi Bu, akhirnya doa ini bisa jadi Allah ijabah 10 tahun, 20 tahun kemudian. Allah bikin usahanya lancar, sehingga bisa beli rumah di komplek DM misalnya. Jadi juga kan curang? Amin. Ya, misalnya Bu ya, tiba-tiba dia merasa, ya Allah, ini doaku 10 tahun yang lalu punya Pajero. Tapi nah Pajero, ya Allah 10 tahun aja nama Pajero masih terusum, ya Allah ganti. Silakan minta yang lain. Tapi intinya Allah tidak kasih langsung karena Allah tahu saat itu belum bisa, belum layak itu Bu. Atau seperti halnya ibu, mohon maaf, sebesar apapun cinta ibu atau mohon maaf seorang nenek terhadap anak atau cucunya Bu. Tiba-tiba kita tahu anak kita flu berat. Flu Bu. Tiba-tiba lewat tukang es krim, anak minta es krim, dibeliin nggak Bu? Enggak. Apakah berarti ibu tidak sayang? Bukan. Ketika dia minta kita tahu, ntar naya, enggak boleh, bahaya. Ini Bu. Tapi ketika sembuh, lagi panas-panas, tukang es krim lewat, anak nggak minta, kita tawarin deh, mau es krim enggak? Ini gambar sederhana seperti itu Bu. Ya. Dan yang ketiga, tidak Allah kasih, tapi Allah ganti dengan lebih baik dari apa yang kita minta. Ibu pernah mengalami Bu? Bu, mohon maaf jujur, ada nggak di antara ibu-ibu yang suaminya itu bukan suami yang idaman dulu Bu? Ya Allah, saya ngadoa teh, hayang teh Mang Jajang, nah jadi Mang Jajang, itu Bu ya. Misalnya contoh, ya. Ibu teman saya Bu, saya di Unisba, teman saya Bu, subhanallah, dia berdoa itu Bu, pengen, pernah dekat Bu, punten tanda kutip pacaran dulu Bu ya, istilah Bu ya, ketika mahasiswa dulu, deket Bu sama kembang kampus tuh, jadi udah cantik, gelis, beautiful lagi Bu. Saking cantik, gelis, beautifulnya Bu, putih Bu, bahkan mengalahkan putih tembok mungkin Bu ya. Setahun bareng sama dia Bu, dan dia bercerita sepanjang doa itu, ya Allah, jadikanlah dia istriku, ibu dari anak-anakku. Doanya itu terus Bu. Pas nikah sama orang lain, adik kelas yang bukan nggak pernah disebut doa dalam doa-doanya Bu. Tapi apa yang terjadi Bu? 2 bulan, 3 bulan, 15 tahun nikah Bu, akhirnya dia tahu hikmahnya Bu. Benar kata Allah Bu, surat 22:16 Bu ya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kalian sukai padahal baik untukmu. Wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian sukai padahal buruk bagimu. Akhirnya apa Bu? Dia cerita sama saya, Ustaz benar.
skenario Allah, apa yang tetapkan pasti yang terbaik. Saya awal nikah selalu bertanya, ya Allah, nah anu iya, tara menta ya Allah. Hayang mah jeung nu itu. Apa katanya Bu? Benar Ibu. Allah tahu yang terbaik buat kita seperti apa. Dia cerita, dulu Ustaz masih pacaran Ustaz. Ini mohon maaf, ketika setiap Sabtu sore main, itu enggak mau makan di tempat biasa, di warteg embung. Kudu di BIP. Di mall-mall Bu, saya cantik, tolong dong. Wah itu Bu, belum lagi tiba-tiba per 2 bulan, pulsa saya habis. Belum ada kuota Bu ya, belum ada apa Android Bu, masih HP itu ya, ini kuota. Ya. Nokia. Isi pulsa. Kadang kosmetikku habis, wah dibeli-beli. Tekor Ibu. Nikah sama ini bertanya-tanya, ya Allah, ini kok istriku tidak pernah minta alat kosmetik ya? Aku nanya, Neng, kok tidak pernah minta ke salon gitu? Cukuplah air wudhu sebagai alat kecantikan. Masya Allah. Cuy. Hampir nggak ada sekarang Bu ya. Jadi Bu mohon maaf. Dan Allah Maha tahu kalau kamu masih jadi sama dia, berarti dompet kamu itu. Dan sekarang jadi pengusaha Bu, alhamdulillah. Nah kembali lagi Bu, jadi ada yang apa yang kita minta tidak Allah berikan, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi hal terpentingnya Bu, minimal ketika kita berdoa minta tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minimal Allah tahu kita tuh betul-betul sedang merendahkan diri kita dan kita tidak bukan siapa-siapa tanpa Allah. Ya Bu ya, berdoalah terus Ibu. Dan lihat Bu ancaman kata Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang enggan atau menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, maksudnya Bu itulah terkait doa. Doa bagian dari ibadah. Yang dia merasa mun hayang istiqomah mah nu penting mah kerja keras, tapi dia lupain sama Allah Bu. Hati-hati Bu. Ya. Dia kata Allah, saya dukhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk neraka dalam keadaan hina di subhanallah. Jadi Bu dawamkan doa. Ini poin kedua. Baik. Kemudian Bu yang ketiga, apa Bu kiat-kiat Ustaz biar ketika kita futur kita tidak salah langkah. Yang ketiga Bu, ini soulmate, pastikan soulmate Bu, lingkungan, teman karib. Karena teman itu sangat mempengaruhi. Ya, baik buruk seorang hamba itu tergantung teman karib Bu, sederhana Ibu. Ibu punya calon menantu Bu, sederhana. Lihat siapa teman-teman dekatnya Bu. Itu gak cerminan dirinya. Kalau dia orang baik, teman-temannya baik, pasti dia orang baik. Karena orang baik akan betah bersama lingkungan yang baik. Sebaliknya Bu, kalau lingkungannya buruk, berarti dia betah dengan dan berpeluang Bu. Kemungkinan besar dia pun orang yang buruk. Ya Bu ya. Jangan salah teman Ibu. Gambaran sederhana Bu. Ibu lagi futur, lagi jenuh, malas ibadah, turun iman, turun semangat ibadah. Teman Ibu teman yang baik. Maka dia akan mengajak Ibu, Bu, hayo semangat Ibu. Ibu, kok tumben lagi ngelamun aja, mohonnya nuju jenuh baca Quran. Hayo Bu, ikut abdi yuk, ke mana? Ikut weh, diikut ajak. Ke mana ya? Ke masjid. Ayo orang kajian Bu. Ngajak kepada yang baik. Tapi kalau teman kita salah, teman yang buruk, Ibu lagi futur, Ibu nuju naon? Oh, nuju jenuh ibadah ya. Yuk ngiring ke mana? Orang botram. Jeung saha wae eta Ibu, jeung Ceulis. Mohon maaf. Ada nama Elis? Iya. Itu mohon maaf. Saya ganti namanya Bu ya, Caroline. Nah, tak aya. Ibu namanya guys Caroline. Bukan ya? Ya contoh Bu, Ibu Caroline misalnya Bu ya. Ibu Caroline ikut Bu, Cik Caroline. Siapa dia? Itulah Bu, dengan segudang info berita tentang teman-teman yang lain, ahli gosip. Wartawan. Akhirnya salah langkah Ibu. Bukankah Ibu bisa hadir ke majelis ilmu ini gara-gara teman yang baik itu nggak Bu? Bu, umatnya anjing orang kajian. Insya Allah. Padi pohon teh nyamper pagi Bu. Hayo, kemana? Kajian. Horean, dan tosan ku abia. Sok, itu salah cukna. Akhirnya ditungguin Bu. Walaupun terpaksa minimal bisa hadir ke majelis ilmu. Tapi sebaliknya Bu, kalau salah teman, kumaha Bu? Hati-hati Bu. Dan teman karib ini Bu, hati-hati ketika tidak berlandaskan akhirat, maka akan jadi musuh yang nyata buat kita di akhirat kelak. Sesuai firman Allah Bu, Quran surat
Surat 43 ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Empat tiga ayat 67. 494. Oh, nomor cantik lagi 494. Ini saya nggak merencanakan lah Bu ya, takdir Allah ya. 494, oke. Halaman 494, Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Illal muttaqin. Silakan Bu, ada baca artinya? Lanjut aja. Satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Nah, lihat Ibu. Di sini Allah menggambarkan gambaran akhirat Ibu. Al-akhila, sahabat karib, kata Allah, teman-teman karib atau istilah zaman sekarang itu adalah Besti. Tong tarik teuing Bu. Itu bahasa anak generasi Z. Kita mah generasi A+. Angkatan kita mau soulmate, CS semuanya. Oh, masih besti juga bahwa. Oke. Sobat ya. Kata Allah Bu, teman karib itu di akhirat nanti saling bermusuhan satu di antara yang lain. Kenapa Bu? Mereka saling menyalahkan. Bu, kenapa? Dulu waktunya kajian, malah ngajak potra. Ibu dulu ketika waktunya ada peluang kebaikan, nah malah ninggalin. Karena gitu Bu. Efek teman yang cuma sebatas dunia. Ibu lagi ngelamun, ibu nunjuk naon, bingung ya, mikiran hek sedekah tapi sabarahanya, ulah waka, omat, orang ngerek pangandaran, mending ketabung. Tah. Soal salah teman maka dia ingetin tentang dunia. Tapi sebaliknya Bu, kalau teman akhirat, subhanallah, benar nggak Bu? Dia kan menguatkan Bu, ayo Bu, perbanyak sedekah. Sedekah itu tolak bala Ibu, menguatkan Ibu. Makanya Bu, Nabi pernah mengatakan, Ibu, orang yang bersahabat dengan teman yang baik sama teman yang buruk Bu, seperti seorang yang bersahabat dengan tukang parfum atau minyak wangi dengan tukang pandai besi. Maksudnya apa Bu? Kita nih punya teman orang yang baik, orang yang soleh Bu ya. Maka ibaratnya kita tuh berteman dengan tukang minyak wangi Bu, parfum. Ibu hari Ahad besok mau ke kondangan, alah parfum habis. Ingat sahanya. Jangan boys lagi Bapak, boys ya. Ceneni. Ya. Anu lah ya. Ya. Kita ingat dia, ini kan soulmate saya, kebetulan tempat nikahan dekat dengan dia. Akhirnya Bu, mampir dulu. Nggak perlu minta Bu, ngobrol sejam, 2 jam. Keluar dari toko parfumnya, aroma apa yang tercium Bu? Wangi. Aroma? Parfum. Aroma wangi Bu. Ya. Tapi sebaliknya Bu, kalau Ibu punya teman tukang pandai besi, tukang las Bu ya, ini saya sederhanakan deh, tukang asin Bu. Bau. Ibu parfumnya 2 botol, mampir ke tukang asin Bu. Keluar aroma apa yang tercium? Asin. Asin bau masuk dulu. Ya Bu ya. Subhanallah, ini poin penting Bu ya, teman karib mempengaruhi. Pastikan teman karib kita teman karib yang mengajak kepada kebaikan. Ketika futur, minimal ketika futur Bu, tidak menyesatkan kita. Ketika futur minimal mendorong kita menuju kebaikan yang lainnya. Baik Bu, terakhir. Ya. Silakan Ibu. Di sini kosong Ibu. Di depan. Tadi mana? Di depan. Di depan. Silakan Ibu. Samping Bu Santi kosong Ibu ini. Oke, alhamdulillah. Baik, izin terakhir Bu ya. Dan terakhir Bu,
yaitu ilmu. Nah ini Bu, ketika mulai jenuh, mulai turun semangat ibadah, maka Ibu baca-baca lagi Bu tentang keutamaan ibadah apa yang kita jenuh terhadapnya. Contoh, baca Quran mulai malas, mulai jenuh, baca Bu fadilahnya Bu, keutamaan. Yang keutamaan baca Quran kata Nabi apa Bu? Membacanya satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, roh, ha, mim, nun, alif, lam, roh, ha, ya, mim. Ba, banyak. 18 huruf kali 10 190. Allah, taruh ya Allah. Dengan seringan itu ucapku mau baca Al-Quran, pahala sebanyak itu enggak mau deh. Itu bukan semangat dengan baca keutamaannya Bu. Ya kata Nabi dalam hadis, Nabi mengatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran kata Nabi, karena Quran itu di akhirat nanti datang membawa syafaat kepada yang membacanya. Allah, jangan sampai ya Allah Quran tidak datang kepadaku di akhirat nanti. Tumbuhkan semangat. Ada fadilahnya Bu. Begitu pula terkait baca Quran ada juga ancamannya. Betul Bu? Ancaman-ancaman terhadap jauh dari Quran, surat 7 ayat 40. Maaf nggak kita bahas Bu ya, tapi boleh ditulis Bu ya. Tentang keutamaan baca Quran dalam Quran Bu. Di sini Quran itu Quran surat 2 ayat 2 ada, Quran surat 12 Yunus ayat 57 ada. Ini keutamaan Bu ya. Ya, baca bukannya Bu. Oke, keutamaan boleh Bu. Surat kedua ayat kedua. Al-Baqarah dulu Bu. Ini hafal semuanya Bu ya. Boleh bisa ikuti saya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, silakan. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kata Allah Bu, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau pengen takwa berarti kudu dekat sama Al-Quran. Allah menggambarkan Bu, orang yang bertakwa itu hidupnya tidak jauh dari Quran. Loh, memang apa untungnya jadi hamba yang bertakwa? Banyak kan Bu, pernah kita bahas Bu ya. Surga itu untuk orang bertakwa, surat 3133. Usari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Nih Bu, ya, izin saya sepintas Bu ya, di sini keutamaan takwa Quran surat 3 ayat 133. Maaf, saya tulis aja Bu ya karena waktu, maaf. Kemudian Bu, jadi orang bertakwa apa untungnya? Quran surat 65. Tolak. Akhir ayat kedua. Ini pun hafal kita semua Bu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajana mah hafal. Tenang. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan niscaya dia akan mendapatkan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar baginya Bu dari masalah-masalah. Dan kemudian awal ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa Allah janjikan akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang selama ini ya Allah pemimpinku ini pemimpin tidak amanah, mudah-mudahan 2023. Amin dari amin. Kode. Ya Bu ya. Kemudian apalagi Bu? Quran surat 49 ayat 13. Ini pun kita hafal ayatnya Bu. Inna akramakum Innallahi a'lam. Ya benar hafal. Sesungguhnya orang yang paling mulia yang paling bertakwa. Jadi Bu ketika tahu ini, ya Allah aku tidak mau dong jauh dari Quran. Setelah baca Bu, setelah paham. Ya Bu ya. Kemudian surat 12 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Mutakin deh mukminin emang. Baik Bu ya. Apa kata Allah Bu surat 12 ayat 57? Kata Allah Bu, dan sungguh telah datang kepada kalian ya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izoh. Artinya Bu, pelajaran besar itu Al-Quranul Karim. Sebagai apa? Syifa'ul lima fis sudur. Syifa, apa itu syifa? Syifa. Bu, obatnya bahasa teh dawa, syifa.
Penyembuh. Ibu, apakah setiap obat menyembuhkan? Belum tentu. Nah, Allah pastikan Bu, sering baca Quran maka akan jadi penyembuh untuk apa? Penyakit yang ada di dalam dada. Apa aja penyakit dalam dada Bu? Iri, dengki, sedih, gelisah. Kita nggak mau gelisah, baca Quran. Nah ini Bu, baca keutamaan-keutamaannya. Sebaliknya, nah baca juga Bu ancamannya. Ancaman jauh dari Quran, ya. Apa itu diantaranya? Quran surat 7 Al-A'raf ayat 40, Quran surat 20 ayat 124, kemudian Quran surat 179. Banyak Bu dalam Quran Bu, ancaman-ancaman ketika jauh dari Quran. Izin saya sepintas karena waktu ini Bu, ya. Surat 7 ayat 40 Bu, Allah berfirman, innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kata Allah Bu, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tidak mau baca, tidak mau memahami apalagi mengamalkan, bahkan menyombongkan diri terhadap Al-Quran, kata Allah Bu, tidak dibukakan bagi mereka pintu langit. Apa maksudnya? Doa mereka tidak diijabah, amalan mereka tidak diterima. Kata Allah Bu, tidak sampai dunia saja yang buruk, kata Allah, di akhirat nanti wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum. Bu, lamun termasuk surga, masuk mana dia? Neraka. Jawabannya iya, 179. Apa kata Allah Bu? Ya. Surat 7 179. Coba lihat Al-A'raf 179 Bu. Al-A'raf ayat 179. Surat ke-7 Al-A'raf 174. ayat 179 halaman 174. Oke, halaman 174. Ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah akan kami masukkan, kami isi ke dalam neraka jahanam. Itu Bu kata Allah kebanyakan dari jin dan manusia. Apa penyebab jin dan manusia kebanyakan masuk neraka jahanam? Ada 3 penyebabnya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena dulu mereka di dunia punya hati, tapi hati mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Penyebab kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mata mereka kata Allah tidak digunakan untuk membaca atau melihat ayat-ayat Allah. Penyebab ketiga, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Bu, hati tidak memahami Al-Quran, mata tidak baca Quran, telinga tak mau dengar Quran. Berarti di dunia jauh dari neraka. Jadi baca Bu, keutamaannya apa, ancamannya apa, ada semua ibadah itu. Sehingga ketika membaca apa keutamaannya akan menumbuhkan semangat untuk melakukannya. Ketika membaca ancamannya akan semangat juga untuk tidak atau meninggalkannya Bu. Ya, ketika semangat baca keutamaannya jadi semangat untuk mengamal. Ketika membaca juga Bu ancaman-ancamannya, maka akan menumbuhkan hati-hati dalam diri kita untuk menjauhi amalan tersebut. Ya Bu ya, ini hal terpenting Bu. Jadi bismillah. Ini 4 poin ini Bu ya. Yang pertama tadi apa Bu? Zikir. Yang kedua, perbanyak doa. Lain doa dunia Bu ya. Doa ini khusus minta doa istiqomah maksudnya Bu ya. Yang ketiga, teman karib Bu, pastikan teman yang support untuk kita dalam ketatan dalam beribadah. Yang keempat tadi ilmu. Dan hanya contoh cuma Quran Bu ya. Qiyamul Lail juga ada keutamaannya. Ya, sedekah juga banyak. Ancaman juga ada. Jadi silakan Mbak Ibu-ibu mengkaji itu semua Bu. Ya bismillah, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik Ibu, sekedar informasi, ibu-ibu yang di lapangan waktu siang ini, insya Allah saya siang ini Bu ada kajian di Villa Hanifah. Jam 2. Di rumah Hanifah Bu, Villa Hanifah. Nanti sama Bu Santi di WA ya. Ya Ibu, ini hal terpenting. Ibu, punten, saya tidak sepakat ada orang yang mengatakan jangan mencampur adukan agama dengan politik. Punten Ibu, agama kita itu jauh lebih besar daripada itu. Politik harus dibahas. Kalau salah yang memimpin akan salah amanah nggak kali ini Bu.
Jangankan masalah politik, hal yang besar ini, bahkan hal yang kecil pun agama kita bahas. Contoh, cara meludah aja Nabi ajarkan. Bahkan yang kecil Bu, cara masuk kamar mandi pun Nabi apalagi sesuatu yang besar. Nah Ibu kalau pengen gabung silakan jam 2 nanti Bu. Saya nggak bahas, saya nggak pengen berpihak kepada siapapun Bu, mohon maaf Ibu. Baik Ibu, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu bersama-sama Bu. Kita berdoakan dulu bersama. Yang pertama Bu, buat saudara kita yang sedang sakit. Ini ada Ibu Evi, Ibu Zaniza, Ibu Ekurniasi, Ibu Yati, Ibu Yaya Aam, Ibu Elin, kemudian ada Ibu Pon FT Lisvianti, ya, kemudian ada Bapak Oong dan Bapak Adang, dan siapapun di antara keluarga kita sedang sakit juga Bu, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa, amin. Sehingga segera Allah angkat penyakitnya, sehingga mudah-mudahan bisa maksimal kembali beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbanas azibil ba'sa ishfi atasyafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Dan untuk yang sudah meninggal dunia Bu, ada Ibu Eti, Ibu Siti Nurhaida, Ibu Artika, Ibu Inel, Ibu Aisolihat, Ibu Elin Halina, Bapak Isip, Bapak Buyung, Bapak Dede Satibi, Bapak Dedi, Bapak Armin, Bapak Atang, Bapak Dadung, Bapak Iwadi, Bapak Yudi Nugraha, dan juga seluruh keluarga kita, sahabat kita sudah meninggal dunia Bu, kita doakan juga mudah-mudahan mereka semua dijauhkan dari siksa kubur di alam barzahnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan mudah-mudahan ahli warisnya Bu, anak cucunya menjadi anak yang soleh-soleha yang bisa terus menambahkan pahala buat beliau di alam barzahnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sedikit dapat saya sampaikan. Ibu, saya mohon doanya tanggal 18 saya dapat tugas ya untuk mendampingi jamaah ke tanah suci. Saya mohon doa dari semuanya Bu, mudah-mudahan perjalanan saya dimudahkan, dilancarkan ya Bu ya, amin. Saya selalu mendoakan seluruh majlis yang saya izin Bu ya, saya nggak sebut satu persatu, tapi biasanya kalau Bu Santi minta doa biasanya Ustaz khusus buat Raudhoh ya, Raudhotul Jannah yuk. Itu saya selalu doakan Bu, mudah-mudahan segera diundang juga Bu untuk menyertamu Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di tanah haram insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga Bu, ini untuk pemilu 2024 atau 2023? 2024 ya. Ya mudah-mudahan Bu tahun ini menjadi pemilu yang bisa membuat negara kita lebih baik lagi Bu ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan juga pemimpin yang amanah, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, dan juga para tidak hanya ya calegnya, tidak hanya legislatif ataupun pemerintahannya Bu, dan juga mudah-mudahan rakyatnya juga bisa menjadi rakyat yang sejahtera, amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Ibu saya minta izin Bu ya, karena saya harus persiapan ke sana, mau duluan. Setelah ini Ibu jangan kemana-mana dulu, ada sedikit informasi dari Bu Santi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.